Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama pada akhir ibadah. Anda dapat terlebih dahulu mengambil roti dan minuman yang telah Anda siapkan. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat pagi ICA, selamat bergabung bersama dengan kami di Kebaktian Bahasa Indonesia. ICA, kami senang sekali saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Kami mau ingatkan saudara untuk setiap informasi mengenai ICA ataupun pengumuman-pengumuman tentang apa yang kami kerjakan di ICA, saudara bisa kunjungi website kami ataupun saudara juga bisa kunjungi media sosial mana ICA itu juga menunjukkan informasi dan juga kegiatan-kegiatan kami. Kami juga mau ingatkan bahwa akan ada perjamuan kudus itu bagi saudara yang mau bersama-sama dengan kami melakukannya. Ingat untuk menyiapkan cracker atau apapun yang saudara bisa temukan di rumah saudara, juga untuk jusnya nanti. Mari kita juga bisa bersama-sama kita mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kita. Baiklah, kami sedang berada di seri nilai-nilai untuk keluarga yang sukses. Nah, minggu lalu, kalau saudara ingat, kita sudah berbicara banyak mengenai menjadikan Tuhan yang pertama di dalam hidup kita. Dan itu gimana kita belajar menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Terutama ada 5 area penting yang di dalam hidup kita. Mana kita belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hal keuangan kita. Lalu kita belajar juga menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hal minat atau keinginan kita. Kemudian kita belajar untuk menempatkan Tuhan juga yang pertama dalam hal hubungan. Lalu menempatkan Tuhan pertama dalam hal jadwal dan waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, menggunakan jadwal kita. Kemudian yang terakhir adalah menempatkan Tuhan yang pertama dalam hal bagaimana kita menyelesaikan satu masalah. Itu bisa kelihatan sekali bagaimana ketika saudara menghadapi permasalahan di dalam hidup saudara. Ayat yang kita baca minggu lalu adalah Keluaran 20 ayat yang ketiga, katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari kita berdoa juga dulu. Terima kasih ya Tuhan, Kau ingatkan kami kembali ya Bapa bahwa jangan ada
Allah lain di hadapan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalaupun kami bisa Tuhan mengingat akan betapa baiknya Engkau. Bagaimana kita ya Tuhan bisa menjadikan Engkau menjadi yang nomor sekian Tuhan dalam hidup kami. Tapi ingatkan kami kembali Tuhan, untuk hari ini juga ya Tuhan, di mana kami mau belajar untuk aplikasi lebih lanjut lagi ya Tuhan, mengenai apa yang menjadi perintah-Mu. Dan bagaimana kami bisa ya Tuhan menempatkan Engkau yang terutama di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan hikmat, kami mohon Tuhan bahwa Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membuka pikiran kami, hati kami, untuk kami bisa mengerti secara penuh apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Engkau mau bagi setiap kami, untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 20 ayat 3 tadi saudara, dikatakan jangan ada padamu apapun yang bisa menjadi berhala, menjadi Allah lain di dalam hidup kita. Kalaupun memang dalam zaman dahulu kita tahu jelas mungkin mereka berbicara tentang patung yang disembah atau gambarannya atau semacam hal-hal yang menjadikan ganti daripada Tuhan gitu ya, dalam bentuk secara fisik. Dan itu juga bisa berupa pada zaman dahulu ya, bisa berupa pohon, bisa berupa gunung ataupun macam-macam. Ya memang mungkin sampai sekarang pun ada sebagian orang tetap masih menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon. Tetapi pada konteks zaman sekarang kita itu bisa melihat bagaimana itu bisa bicara tentang karir mungkin, bicara mengenai harta benda kita. Bagaimana kita mengumpulkan uang, ataupun itu berbicara tentang reputasi yang menjadi berhala bagi kita, kesuksesan, keluarga kita, ataupun bahkan pelayanan kita. Ini semua bisa menjadi berhala bagi kehidupan kita. Tapi kemudian pada hari ini kita akan mau belajar sesuatu lagi. Karena kita mau melanjutkan untuk nilai-nilai dari keluarga sukses ini adalah di mana kita mau belajar dari Keluaran 20 ayat yang keempat sampai yang ke-5a. Dikatakan ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi dan di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara, kalau kita perhatikan, yang pertama tadi dikatakan jangan ada padamu. Tapi yang kedua, selanjutnya ini dikatakan jangan membuat bagimu. Berarti kita membuat sesuatu, membuat berhala bagi diri kita sendiri. Ini berarti bahwa ada manusia sendirilah yang membuat itu semua. Kalau kita pikirkan sama-sama, kenapa bisa begitu saudara? Manusia punya kecenderungan untuk memerlukan sesuatu yang bisa dilihat. Dan ini cukup berlaku bagaimana kita berusaha, hubungan kita, atau kita berusaha menggambarkan bagaimana Tuhan itu. Karena kita juga bisa melihat bagaimana secara di dalam Alkitab, berapa kali manusia itu meminta tanda dari Tuhan. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang terbatas. Manusia punya keterbatasan dalam hal pikiran kita, dalam hal mungkin ya, imajinasi kita, ataupun kemampuan kita untuk bisa menerima konsep sesuatu, ya, pemikiran kita. Dan itulah kenapa kita akan berusaha untuk menggunakan keterbatasan kita. Walaupun ya itu sangat terbatas, tapi kita akan berusaha untuk supaya itu bisa diterima dari keterbatasan kita. Walaupun ya kembali kita pikirkan, sesuatu yang tidak terbatas, bagaimana mungkin kita bisa taruh kepada sesuatu yang terbatas. Dan inilah yang terjadi. Dan memang kita maklum karena manusia punya kecenderungan untuk juga takut akan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti,
takut akan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Itu juga terjadi contoh, salah satu contoh yang kita bisa lihat bersama-sama di Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang pertama. Ini berbicara mengenai cerita bangsa Israel ketika mereka memulai membuat anak lembu emas. Keluaran 32 ini hanya beberapa pasal setelah Keluaran 20 tadi. Dan mereka, bangsa Israel sudah mulai jatuh karena sifat dasar manusia itu perlu melihat sesuatu. Dikatakan ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Mereka tidak bisa melihat Musa, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Dan mereka mulai takut, dan mereka mulai gelisah, dan mereka pun pergi kepada Harun dan minta dibuatkan untuk sesuatu yang mereka bisa lihat, atau bahkan bisa katakan mereka bisa pegang. Inilah sifat dasar manusia, inilah manusia itu sebenarnya. Dan itu juga kalau kita bisa bicara tentang apa yang kita bisa pikirkan, itu bisa terjadi pada kita sekarang ini, zaman sekarang ini. Mungkin bagi kita sekarang apa yang kita bisa lihat, apakah itu seberapa suksesnya kita? Apakah itu berarti berbicara mengenai seberapa besar perusahaan kita? Seberapa banyak karyawan kita? Atau seberapa besar jumlah tabungan kita? Atau apapun itu. Itu jelas sekali berbicara mengenai keterbatasan manusia. Kebutuhan manusia untuk memperoleh, mendapatkan sesuatu yang bisa kita lihat, memperoleh sesuatu yang bisa kita ukur bahkan. Tapi saudara, ada bahayanya di sini. Karena kita sedang membatasi Tuhan. Apa yang sekarang kita kerjakan ketika kita membuat sesuatu itu menjadi berhala kita. Sebenarnya kita sedang membatasi Tuhan. Dan kita saudara, saya perlu ingatkan kita kembali. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Memang sebagai manusia, ketika kita berusaha, kita akan berusaha membuat sesuatu yang tidak terbatas ini. Mungkin menjadi seperti seakan-akan sesuatu yang menjadi versi mini. Supaya kita bisa melihatnya. Tapi bukankah itu berarti bahwa kita sedang membatasi Tuhan? Sejak dari dahulu kala, manusia itu sudah berusaha untuk memberikan gambaran, untuk membuat sesuatu gambaran akan apa yang mereka tidak bisa, sesuatu yang lebih besar dari mereka. Saya bisa bayangkan mungkin orang dulu melihat alam atau betapa besar kuasanya alam itu sendiri. Tapi kemudian mereka berusaha untuk menggambarkan. Dan disitulah kemudian tercipta dewa-dewa. Ataupun yang mereka bisa berusaha untuk menggambarkan bagaimana Allah itu, bagaimana Tuhan itu. Bagaimana mereka menempatkan Tuhan. Dan itu berarti juga membatasi Tuhan. Karena kita bisa lihat. Contoh gampangnya juga kalau kita bisa lihat di bangsa Israel. Dikelilingi oleh begitu banyak bangsa-bangsa lain yang memuji atau menyembah kepada berhala-berhala seperti Baal. Di mana Baal itu adalah dewa, Tuhan atas kesuburan. Ataupun Mammon. Mammon itu juga adalah dewa atas kekayaan. Ataupun Molok, dewa atas kekejian atau kekerasannya. Di mana dia juga berkuasa atas dunia orang mati. Molok ini adalah dewa di mana banyak anak-anak yang harus dikorbankan kepadanya. Itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan, seperti yang saya tadi katakan, bahwa manusia sebenarnya sedang membatasi Tuhannya. Karena kita bisa lihat, ada spesiali khusus. Seperti dokter aja mungkin ya, ada spesialisasinya. Bahwa mereka punya job desk tertentu. Dan itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana itu sebenarnya
ada kemampuan yang terbatas bagi setiap dewa itu. Itu juga mengapa mereka perlu begitu banyak dewa-dewa. Mereka perlu menyembah bermacam-macam dewa. Karena masing-masing dewa punya keahlian tersendiri. Punya kemampuan khusus. Dan itu juga bukan hanya bagi bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel. Kita juga bisa lihat di bangsa Yunani misalnya. Ada Zeus. Ya memang Zeus mungkin kalau kita ingat bahwa dia digambarkan sebagai yang paling kuat. Karena dia adalah dewa petir. Mungkin bagi orang Yunani kuno dulu. Bagaimana mereka melihat kuasanya terjadi ketika petir itu terjadi. Dan mereka membayangkan bahwa ini ada dewa dengan kuasa sebesar itu. Atau ada Ares, dewa perang. Tapi lucunya diperlukan juga Athena, dewi perang. Ya mungkin satu tidak cukup, harus ada dua. Ada Hades. Hades ini juga mungkin menggambarkan hal yang sama seperti bangsa-bangsa yang di sekeliling bangsa Israel. Bahwa dia adalah dewa akan dunia orang mati. Belum lagi kalau saya bicara tentang bangsa Romawi. Di mana mereka juga punya dewa-dewa yang seperti yang digunakan untuk planet-planet kita ya. Ada dewa Jupiter, Merkurius, ada Neptunus dan macam-macam lain. Mungkin juga satu cerita yang saya ingat ini sebenarnya adalah cerita lucu. Kalaupun kita sekarang pergi kepada mitologi bangsa Cina, saudara mungkin sebagian tahu cerita tentang Samko ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Romance of the Three Kingdoms ya, Sanko Yeni. Di mana salah satu dari jenderal kerajaan Su kalau tidak salah saya ingat ya. Di situ ada 3 bersaudara ya, Liu Pei, Zhang Fei dan kemudian Guan Yu. Dan Guan Yu ini begitu terkenal akan kemampuan perangnya. Dia pintar dalam hal strategis dan juga kemampuan kungfu dia jelas dalam kemampuan dia berperang. Dia memimpin pasukannya sehingga akhirnya dia didewakan. Dia menjadi semacam dewa perang bagi bangsa Tionghoa ya, bangsa Cina. Di mana kemudian terkenal dia dipanggil sebagai dewa Quan Gong. Mungkin sebagian dari saudara tahu, memang jelas dia diceritakan dulu bahwa dia punya kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi cerita ini berbicara tentang satu bapak. Bapak ini orang kaya. Dia punya harta yang cukup banyak, dia sukses lah sebagai seorang pengusaha. Nah salah satu dewa yang dia sembah itu juga adalah dewa Quan Gong. Jadi dia rutin, dia rajin untuk kalau bagi orang-orang yang menyembah dengan patung-patung gitu ya, mereka akan menyediakan juga begitu banyak sesajen, begitu banyak makanan ataupun persembahan. Mirip dengan apa yang dilakukan di bangsa Israel pada zaman dahulu sebenarnya kalau kita pikirkan. Tapi inilah yang dia lakukan, dia sembahyang kepada Quan Gong, kemudian dia membawa sesajen, membawa makanan banyak ya, mungkin babi panggang mungkin, ataupun apapun yang dia bisa sediakan bagi dewa Quan Gong yang dia sembah ini. Tapi setiap kali dia berdoa juga untuk keluarganya, dia juga berdoa bagi anak-anaknya. Berdoa untuk keselamatan, minta tolong perlindungan oleh Quan Gong bagi keluarganya. Nah pada waktu anaknya ulang tahun untuk yang ke-17 atau yang ke-18 gitu ya. Karena bapak ini memang adalah bapak yang mampu, seorang ayah yang mampu, yang punya uang banyak, dibelikanlah anaknya ini satu mobil sport. Anggap aja mobil itu adalah mobil Ferrari gitu ya, saya tidak tahu serinya, saya tidak begitu mengikuti. Mobil Ferrari pokoknya yang paling cepat, yang paling baru, karena dia punya uang, dia bisa beli yang paling baru. Warna merah mungkin ya, karena ya merah itu biasanya melambangkan racing gitu ya, melambangkan sesuatu yang cepat gitu ya. Wah, anak itu begitu senang sekali ya. Bayangkan dia dapat mobil baru, mobil yang cepat lagi. Dan ya itulah jadi kerjaannya anak ini. Karena anak muda ya, makanya saudara bisa bayangkan, maka dia bisa hangout dengan teman-temannya. Tapi bukan itu aja, karena ini mobil yang cepat. Dan dia juga ya menyetir dengan cepat, dia kemana-mana ya, dengan laju gitu ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ya seperti itulah terjadi.
bahwa anak ini akhirnya mengalami kecelakaan, dan kecelakaan yang sangat parah, sehingga akhirnya pun anak ini harus meninggal, mati. Bapak ini begitu sedih ya, begitu sedih. Dan dia kecewa juga dengan dewa ini, dengan Kan Kuangkong. Dia marah juga. Pada waktu dia dia pergi menghadap kepada patung Kuangkong ini, dan kemudian dia marah, dia begitu marah, dia marah-marah di depan patung ini. Dia katakan, aku sudah menyembah engkau begitu lama, aku sudah memberikan begitu banyak persembahan kepada engkau, aku sudah begitu rajin membakar hiu di depanmu ya, menyembah. Tapi anakku tidak engkau jaga. Anakku akhirnya mati kecelakaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu terjadi? Marah-marah. Ya ini memang hanya sebagai satu cerita lucu ya. Tapi akhirnya Kuangkong pun sebagai dewa, dia pun tidak mau dipersalahkan. Kuangkong pun juga ikut marah. Nah, akhirnya dia turun, dia menunjukkan dirinya, dia menampakkan dirinya di depan bapak itu. Dia katakan kepada bapak itu, bagaimana bisa kamu menyuruh saya untuk menjaga anakmu? Anakmu itu naik mobil Ferrari, sedangkan saya naik kuda. Bagaimana saya bisa mengejar anakmu? Marah-marahlah juga kawanku. Bagaimana engkau bisa menyalahkan saya? Saudara, memang ini hanya sekedar cerita lucu. Tapi ini juga mengingatkan kita bagaimana kita menempatkan satu berhala atau membuat satu dewa yang sebenarnya kita membatasinya. Kita membatasi kemampuan dari Tuhan itu. Sedangkan kita ingat, setiap kita ingat, kita menyembah hanya kepada satu Tuhan. Kita tidak perlu cari begitu banyak Tuhan yang punya kemampuan-kemampuan sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan atas segalanya. Tuhan atas segala ciptaannya. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan kita hanya perlu satu Tuhan. Tidak perlu spesialisasi khusus, tidak perlu kemampuan khusus. Karena dia adalah Tuhan atas segalanya. Tuhan yang menciptakan manusia dan segala isi bumi. Kita kembali, mungkin saudara juga mengingat bagaimana kita itu menempatkan segala sesuatu menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Kalaupun kekayaan itu menjadi terutama dalam kita, kekayaan pun punya batas. Kalaupun kita menempatkan kesehatan mungkin, itu pun tidak akan juga bisa memberikan kita segala hal yang lain. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Segala kebaikan hidup ini hanya kita bisa temukan di dalam Tuhan. Dan saya berbicara segala kebaikan hidup itu tidak terbatas juga hanya dengan kekayaan, hanya dengan kesehatan, umur panjang, ataupun dengan apapun. Tapi itu berbicara tentang sukacita, berbicara tentang damai sejahtera. Dan hanya Tuhan kita bisa memberikan kepada kita hal itu semua. Bahkan Tuhan juga menyediakan bagi kita sesuatu yang tidak terbatas. Kita bisa lihat di 1 Korintus ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, jangan sampai kita membatasi Tuhan kita. Karena bahkan Tuhan pun mau menyediakan sesuatu yang tidak terbatas bagi kita. Karena ada kekekalan juga bagi kita. Karena ada sesuatu yang jauh melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Sesuatu yang dikatakan yang kita tidak pernah lihat oleh mata kita. Yang tidak pernah mungkin saudara bayangkan. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak terbatas juga bagi kita. Janganlah kita sampai membatasi Tuhan kita. Kemudian bukankah itu juga berbicara mengenai bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Karena bagi saya ini konsep yang lucu. Dikatakan jelas, janganlah sampai kita membuat
berhala bagi diri kita sendiri. Bukankah ini sesuatu yang menipu diri kita sendiri? Bagaimana kita membuat sesuatu, lalu kita menyembah kepada sesuatu yang menjadi ciptaan kita. Saudara, Allah itu yang menciptakan kita. Jadi biarlah Dia sendiri yang menggambarkan bagaimana dirinya itu kepada kita. Jelas dikatakan seperti tadi bahwa Tuhan itu tidak mau disamakan dengan apapun yang di atas muka bumi ini, apapun yang ada di atas langit ataupun yang di bawah air. Tuhan tidak bisa disamakan dengan itu semua. Satu hal juga yang menarik yang kita perlu ingat, bahwa kemudian Tuhan mengirimkan anaknya ke bumi ini menjadi wujud seorang manusia, Tuhan Yesus Kristus. Bahwa manusia ini mengingatkan bahwa manusia ini adalah gambaran dari Tuhan itu sendiri. Kita harus ingat bahwa dari sejak awal, dari sejak penciptaan, Tuhan itu menjadikan kita sebagai gambaran dirinya. Itu menunjukkan betapa berharganya saudara dan saya itu bagi Tuhan. Dan betapa kita perlu ingat kembali bahwa kita adalah gambarannya. Dan bagaimana akhirnya kita juga jangan sampai menyalahgunakan. Karena bagaimanapun karena kita berpikir bahwa kita adalah segambar atau kita adalah serupa dengan Tuhan. Kita tetaplah bukan setara dengan Dia. Kita tetaplah bukan Tuhan. Karena bagaimana manusia pada akhirnya dengan segala kemajuan teknologi, dengan segala kepintaran yang dia pikir dia bisa. Akhirnya kita juga mau menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Sama halnya dengan seperti kita membuat berhala bagi diri kita sendiri. Karena berhala itu adalah sesuatu yang kita buat. Ini berarti bahwa ini adalah sesuai dengan keinginan kita. Berhala yang kita buat itu adalah sebenarnya apa yang mau ada di dalam hidup kita. Ataupun berhala yang kita buat itu adalah seperti Allah yang bagaimana Allah itu kita mau. Dan bagaimana itu juga berbicara mengenai sesuatu yang kita bisa kendalikan. Kita sebenarnya mau mengendalikan Allah kita sendiri. Kita mau bagaimana Allah itu menjadi apa. Bagaimana Allah itu punya kemampuan apa. Kita sendiri yang mengaturnya. Kita sendiri yang membuatnya. Itu menjadi seperti apa keinginan kita sendiri. Dan itu kita harus kita pikirkan bahwa manusia itu punya keinginan yang berbeda-beda. Hal yang lucu bukankah itu saudara kalau kita pikirkan bahwa manusia sebenarnya punya keinginan yang berbeda-beda. Bahkan untuk sesuatu yang sama. Itu juga kita pikirkan kenapa begitu banyak dewa-dewa. Begitu banyak budaya-budaya yang memiliki begitu banyak dewa-dewa. Bahkan kalau kita pikirkan juga misalnya kalaupun kecantikan itu adalah berhala bagi kita di zaman modern ini. Satu hal yang menarik yang saya coba cari. Saya cari di internet dan kemudian kita bisa lihat bahwa di banyak budaya, di banyak negara, satu standar yang sama, standar kecantikan. Tetapi itu mereka mempunyai nilai yang berbeda-beda. Kita bisa lihat ini adalah 7 contoh di mana kecantikan itu mempunyai standar yang unik. Kita bisa lihat bahwa wajah yang berbentuk hati itu adalah standar kecantikan di Korea Selatan. Saya juga kurang begitu mengerti ya. Mungkin ada lancipnya dulu, mungkin di rambutnya mulai gitu, baru kemudian jadi hati gitu ya. Dan itu yang menjadi standar kecantikan bagi orang Korea Selatan tentunya. Kemudian jidat yang tinggi bagi orang Fula. Jujur saya tidak tahu orang Fula itu di mana. Kemudian bibir yang melar bagi suku Mursi. Tentu saudara tahu bagaimana mereka bisa menempatkan semacam kayak piring gitu ya. Ditaruh di dalam bibirnya sehingga itu menjadi besar gitu. Kemudian scarification di Afrika Barat dan juga Papua Nugini. Scarification itu berarti mereka membuat luka ya. Dan bekas luka itu menjadi standar kecantikan bagi mereka. Ataupun mereka yang bertubuh gemuk di Mauritania. Bahwa di sana mereka yang bertubuh gemuk adalah mereka yang cantik. Kemudian orang yang berleher panjang di Burma. Itu
Itulah kenapa wanita di sana juga digunakan, ditempatkan semacam cincin-cincin yang cukup besar ya, kalung mungkin ya bisa dikatakan. Tapi kemudian bisa bertumpuk dari sejak mereka kecil sehingga akhirnya mereka semakin lama semakin panjang gitu ya lehernya. Ataupun di Tajikistan, standar kecantikan bagi mereka itu adalah alis yang menyatu. Di mana kita biasanya alisnya terbagi dua, tetapi di Tajikistan mereka yang cantik adalah mereka yang punya alis yang menyatu. Saudara, semua ini hanyalah menunjukkan kalau manusia itu mau menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Karena setiap manusia punya keinginan yang berbeda. Setiap manusia punya standar yang berbeda. Dan ketika kita membuat Allah bagi diri kita sendiri, kita membuat berhala bagi diri kita sendiri. Bukankah itu sama seperti dengan mengatur Allah itu? Mengatur harus bagaimana Allah itu? Harus seperti apa Allah itu? Apapun yang kita buat di dalam hidup kita, apapun berhala yang ada di dalam hidup kita, itu berarti kita sekarang sedang berusaha mengatur Tuhan itu. Bahkan kita bisa katakan kita sedang berusaha menjadi Tuhan itu kita sendiri. Tuhan atas hidup kita sendiri. Lalu saudara, bahaya selanjutnya yang bisa kita pikirkan adalah bahwa kita sedang membahayakan anak cucu kita. Kalau kita baca lanjutnya dari Keluaran 20 ayat yang ketiga dan keempat tadi, sampai keempat sampai kelima ya, 5b dan keenam dikatakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Saudara ingat bahwa hukum tabur tuai selalu terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pada waktu dia memberikan perintahnya tadi. Dia mau ingatkan tentang apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai. Itu berarti saudara ingat bahwa anak-anak kita itu adalah peniru-peniru yang sangat baik. Karena anak-anak kita akan melihat apapun yang kita kerjakan. Anak-anak kita akan melihat kalau kita menempatkan sesuatu yang lebih penting dari segalanya. Bahkan kalau kita menjadikan itu berhala, menjadikan hal-hal tersebut lebih penting daripada Allah kita. Ini lebih penting daripada Tuhan. Bayangkan saudara, bila yang dilihat anak kita itu adalah orang tua yang lari kepada alkohol, yang lari kepada obat-obat penenang. Bahkan orang tua yang gila kerja mungkin. Sehingga mereka tidak punya waktu bagi anak-anaknya. Karena bagi mereka kesuksesan, bagi mereka uang itu adalah berhala. Menjadi hal yang paling penting bagi mereka. Atau orang tua yang akhirnya mencari pria idaman lain. Mencari wanita idaman lain. Orang tua yang suka berfoya-foya. Bukan yang kerjaannya hanya shopping melulu. Karena kesenangan hidup itu penting bagi mereka. Yang penting mereka happy. Orang tua yang mengejar hal-hal itu akan ditiru oleh anak-anak mereka. Bagaimana kita hidup, bagaimana orang tua itu, begitu jugalah anak-anak kita. Hanya dengan memutus ini semua, hanya dengan membuang semua berhala dalam hidup kita, kita juga bisa memutus semua itu dari anak cucu kita. Saudara, karena kita akan menjadi serupa dengan apapun yang kita sembah. Kita perlu ingat itu, apa yang kita sembah di dunia ini juga yang akan menentukan menjadi seperti apa kita nantinya. Saudara, kalau kita kejar uang dan kekayaan, jelas kita akan menjadi orang yang mata duitan. Kita akan menjadi orang yang melakukan segala sesuatu hanya demi keuntungan yang lebih besar. Kalau apa yang kita kejar di dalam dunia ini hanya kesenangan, saudara, itu kita menjadi orang yang hedon. Kita yang menjadi orang yang tidak peduli akan yang lain. Yang penting kita happy, yang penting kita senang. Kalau saudara yang kita kejar, yang menjadi terutama, apa yang kita sembah adalah kehormatan. Bagaimana kita akan bisa menjadi orang yang begitu penuh dengan kebanggaan atas diri kita sendiri. Kita akan mengejar kesuksesan, kita akan mengejar apapun supaya kita menjadi orang yang terhormat dalam bisnis mungkin, dalam
strata sosial. Tapi apapun yang kita sembah, itu yang akan menjadikan kita seperti apa nantinya. Dan itu juga yang mengingatkan kita, kalau yang kita sembah itu adalah Tuhan, kalau yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sebenarnya, kita pun akan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Dia. Bukankah ini yang menjadi rencana awal Tuhan? Kita ingat seperti tadi bahwa pada proses penciptaan, pada awalnya Dia menjadikan kita serupa dengan gambarannya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Biarlah ini itu, saudara, yang menjadi hal yang kita kejar. Kita mau mengejar bagaimana kita itu menyembah Tuhan. Karena dengan demikian semakin hari kita juga bisa semakin hari menjadi serupa dengan gambarannya. Baik, mari kita akan tutup dengan doa. Kita akan menutup dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biar kita yang bersama-sama kita mengingat kembali bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dan mati bagi kita di atas kayu salib. Saya mau baca 1 Korintus ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan, saudara. Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawam sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari minum. Mari angkat tangan saudara bersama-sama. Dan mari kita sembah Dia dan mari kita datang padanya, karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Dan pada waktu hari ini ketika kita bersama-sama kita mengingat pengorbanannya atas kita, bukankah itu semakin memberikan alasan kepada kita? Kita perlu menyembah Dia karena kasih-Nya yang begitu baik kepada setiap kita. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau ingatkan kepada kami. Pada hari ini ya Tuhan, ketika firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami semua, bahwa kami diingatkan bahwa kita semua adalah gambaran-Mu ya Tuhan. Kita semua Tuhan diciptakan serupa dengan Engkau, serupa dengan Allah. Dan bagaimana kita semua perlu untuk menjadi cerminan yang baik, memantulkan kemuliaan-Nya yang datangnya dari Engkau. Kemuliaan itu datangnya dari Engkau ya Tuhan. Dan bagaimana kami hanya jadi pantulan ya Tuhan akan kemuliaan-Mu. Bawa kami Tuhan hari demi hari untuk kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Dan Tuhan, Engkau juga mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau tidak bisa disamakan dengan gambaran apapun yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di langit ataupun yang di bawah air. Tidak Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kepada kami bagaimana Engkau itu. Bahwa kami tidak bisa membuat bagi diri kami gambaran akan Engkau.
Jangan sampai kita semua menjadikan segala yang kita bisa pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas ini untuk menjadi berhala bagi kami. Dan itu juga berarti ya Tuhan, kita tidak bisa menempatkan Engkau, membatasi Engkau akan apapun. Biarlah Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau menyediakan kepada kami hal-hal yang bahkan yang tidak pernah kami lihat, hal-hal yang tidak pernah kami dengar. Itu yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Dan biarlah itu juga ya Tuhan, pada akhirnya mengingatkan kita untuk tidak pernah menduakan Engkau. Bahwa kami perlu menempatkan Engkau menjadi yang pertama di dalam hidup kami. Bukan pekerjaan kami, bukan kesuksesan kami, bukan keluarga kami, bukan harta benda, bukan uang, bukan kesehatan, bukan kecantikan kami, bukan tubuh yang fit, atau apapun Tuhan yang membawa, atau apapun Tuhan yang bisa membuat kita dijauhkan daripada Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mari setiap saudara yang mungkin pada hari ini, biar kita semua diingatkan kembali. Apapun itu yang membawa saudara jauh daripada Tuhan, yang membawa kita menomorduakan Tuhan. Biar kita mau lepaskan itu semua, biar kita mau kembali kepada Tuhan. Dan hanya Dia yang menjadi yang utama di dalam hidup kita. Saudara ingat itu. Dan biarlah ini yang akan memberikan kepada kita kekuatan kepada setiap kita. Memberikan kita jaminan akan keselamatan, akan kekekalan, akan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Biarlah firman Tuhan selalu kita ingat bersama-sama untuk selalu menempatkan Tuhan menjadi yang utama. Dan biarlah jangan sampai setiap kita membuat berhala bagi diri kita sendiri. Sampai ketemu minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. ICA Kids berkumpul online setiap hari Minggu. Dan ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu untuk anak Anda di rumah. Unduh melalui tautan bit.ly/ICA Kids online. Ikuti akun Instagram @ICA Kids untuk update yang terbaru. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.